juga masih berduka. Jadi mohon pertanyaannya tidak melebar jauh kemana-mana, ya. Oke. Boleh monggo silakan. Iya Bang Lote. Bisa rapat lagi nggak? Ya, mungkin Ibel kondisi sekarang mungkin bisa diceritakan gimana perkembangannya pasca kemarin itu. Baik. Secara fisik sih baik. Secara hati juga berusaha untuk menjadi baik. Walaupun ya semua sudah pada tahu lah ya bagaimana hancurnya dan ya sedihnya hati kami sebagai orang tua yang ditinggalkan oleh dua-duanya anak kembar kami. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana keadaan saat ini, we trying to happy. Ya. And kita betul-betul berserah sama Allah Subhanahu wa taala biar ini semua ya ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amar mungkin bisa cerita ngejagain Ibel sekarang seperti apa, mungkin agak ngurangin kerjaan kah atau gimana? Untuk kalau ngurangin pekerjaan sih enggak ya, karena kan memang saya sebagai suami sudah seharusnya untuk bertanggung jawab bekerja gitu loh. Karena di sini juga Iris kan dijaga sama mama dan dijaga bersama dengan suster-susternya juga di sini. Jadi ya kalau untuk bekerja dari saya sih saya tetap bekerja sih, nggak ada masalah. Kami tetap berusaha untuk profesional. Kalau memang ada tanggung jawaban seperti kayak kemarin saya ada tanggung jawab live on air gitu kan, dan saya harus tetap datang ke sana karena memang itu kewajiban. Jadi ya kerjaan. Betres sampai kapan Ibel? Kalau boleh tahu? Seminggu 2 minggu Sampai sekuatnya. sekuatnya. Sampai Tapi sekarang sama belum. sendiri sudah tahu ada museum baby ini spesial, kehamilan spesial, memang tahu dari lama, dari awal kehamilan atau seperti apa untuk Kita mungkin tahunya telat kali, mungkin di situ kesalahan kita kurang apa ya, aware gitu ya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Iya. Ternyata yang kami pikir kami sudah memberikan yang terbaik, ternyata masih kurang. Masih harus memberikan servis yang terbaik. Karena kemarin ini Iris hamil sangat spesial ya. Dia anak kami itu kembar identik. Satu plasenta yang 2 orang, yang which is kalau misalkan kemarin tidak terjadi seperti ini, mereka berdua tuh memang betul-betul mirip sekali, identik, dan betul-betul satu hati satu jiwa dia. Jadi kayak yang satu sakit, yang satu juga akan sakit. Jadi itu sangat spesial sekali. Dan seharusnya kami sudah tahu itu, kami juga harus memberikan yang spesial sekali. Jadi ya Tuhan berencana lain, dan mungkin dibalik ini semua ada hikmahnya ya sayang ya. Pasti. Yang pastinya kami jadi lebih belajar, dan mungkin ini juga sebagai kami sebagai bukti dan contoh, karena kami adalah public figure dan bisa memberikan contoh kepada masyarakat semua, terutama untuk ibu hamil yang baru-baru hamil, apalagi kembali identik. Jadi harus diperhatikan lagi, khusus juga buat para suami. Iya, karena hamil kembar itu kan resikonya tinggi ya, banyak. Pembelajaran banget. tapi artinya pada saat awal kehamilan maksudnya Iris juga sebenarnya sudah sering USG atau seperti, tapi tidak mengetahui atau seperti apa sih saya. Iya. Kami nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga ya. Nggak bisa menyalahin Karena memang seperti itu. Yang kami taunya kami bergantung, itu kami terlalu percaya, kami terlalu bergantung, yang dipikir ya baik saja. Jadi kalau kami tahu seperti itu kejadian, tentu pasti kami akan memberikan penanganan yang terbaik, sebaik-baik mungkin. Kalau memang harus kita keluar dari itu, kita harus keluar gitu. Manusia nggak bisa berencana. Iya, Allah yang menentukan semua. Kalau dari penjelasan dokter awalnya gimana sih? Atau ketika kontrol itu sudah ada tanda-tanda atau Oh, awal-awal sih belum, nggak ada. Semuanya baik, makanya kita juga mungkin terlalu santai atau gimana. Tapi aku pikir juga kalau misalnya terlalu berpikir soal kondisi baik kan takutnya efek ke bayinya sendiri gitu. Jadi ya kita juga bawa santai, makanya kita liburan, sering jalan-jalan gitu kan. Yang saya pikirkan itu untuk relax ya, karena Iris kan kami kan habis syuting,
Jadi kami belum pernah baby moon, jadi kami pengen baby moon, jalan-jalan, refreshing. Tapi justru malah yang hal itu di situ mulai terjadi pembengkakan di kaki iris. Yang kami pikir itu hal yang wajar, normal. Tapi ternyata Jadi kami tanya sama dokter, dokter juga menjawab itu normal terjadi. tapi memang waktu itu bengkak kaki juga sampai aku susah jalan gitu. Iya, kan. tidak Kita wajar. beli kursi roda apa. Nah itulah mungkin kita pikir kan mungkin bengkak karena hamil atau apa Iya. gitu, tapi ternyata ya itu sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda gitu Iya, ya. betul. Tapi pas mulai masuk rumah sakit maksudnya yang apa yang Iris rasakan apa masuk kemarin untuk pas pertama masuk rumah sakit? Yang pas terakhir sih kondisinya udah drop banget ya. Kayaknya. Jadi yang kalau dari pemaparan dokter Gatot, kandungan iris itu sudah stadium 4, sudah stadium 4. Dan dia mempertanyakan kenapa baru sekarang dibawa. Jadi terus kami juga tahu loh, kami juga dapat rujukan dari rumah sakit sebelumnya gitu kan. Dan ya ini udah kami akan coba semaksimal mungkin, tapi di situ dokter sudah menjelaskan kalau kemungkinan mereka untuk hidup itu sekitar 20% berdua. Maaf. Ya 20%. Saya tahu Iya. tahu lebih dokter lah. Kita upayain. Kami upayakan, tapi di situ sudah diberitahu oleh dokter Gatot ke saya pribadi. Jadi memang di situ ya saya bagaimana ya, saya harus bisa menahan rasa sedih, kecewa dan takut. Terus bagaimana saya harus menyampaikan kepada istri saya, apalagi saya nggak takut tergoncang jiwa dan psikis dari Iris gitu. Tapi alhamdulillah ini benar-benar di luar dugaan sekali. Saya betul-betul bersyukur sekali saya mempunyai istri yang sangat luar biasa sekali. Perempuan ini mampu untuk menahan semua. Perempuan ini mampu untuk menyemangati saya, mensupport saya di saat saya itu pingsan. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi Iris yang mensupport saya. Makanya saya sampai merinding. Aku harus akuin di seluruh orang Indonesia ini, kamu itu adalah perempuan yang luar biasa. Mas Amar, sebelumnya sempat ada pikiran untuk gimana kalau misalnya menyelamatin salah satu aja gitu nggak sih Mas? Apa waktu itu Pasti. Itu salah satu upayanya untuk kita operasi yang pertama itu apa namanya? Fetoskopi. Atau apa intinya? Fetoskopi. Kan aku selama di rumah sakit itu berapa hari itu aku menjalani 2 kali operasi. Yang pertama itu karena ya itu kan kata dokter kan bayi saya itu kan TTS ya. Twin transfusion twin syndrome. Triple TS ya. Makanya kita menjalankan operasi yang pertama itu supaya bisa kalau bisa menyelamatkan dua-duanya sih alhamdulillah, tapi waktu itu salah satu juga yang Jadi kalau ibaratkan seperti ini, contohnya dia ini kan satu plasenta itu berarti satu makanan, satu piring makan berdua. Yang namanya satu piring makan berdua pasti ada yang makannya banyak dan makannya sedikit. Nah itu jadi ada kesenjangan dari yang satu kecil sekali, yang satu kelebihan makanan. Nah itu diupayakan dari dokter Gatot melakukan fetoskopi dengan cara dipotek piring itu, dipotek intinya dengan harapan bisa dikasih makan setengah-setengah dari piring yang setengah. Nah pas sudah dipotek itu ternyata terjadilah hipertensi atau tekanan darah tinggi, preeklamsia, yang menyebabkan plasenta itu sobek, bukan sobek keluar ya. baby itu keluar. lepas dari plasenta. Ini sobek kan keluar dan ya tidak mendapatkan oksigen di situ. Makanya dua-duanya nggak diselamatkan. Sebelumnya ada riwayat darah tinggi nggak? Enggak, jadi hipertensi itu memang akan terjadi, preeklamsia atau ya itu pasti akan terjadi kepada ibu hamil ya. Pada ibu hamil, dan yang paling beresiko itu adalah ibu hamil dengan kembar. Apalagi kasusnya anak kami adalah kembar identik. Jadi memang itu adalah penyakit yang cukup sangat langka sekali. Dan kami pun juga baru tahu ya kemarin kalau twin transfusion syndrome itu adalah penyakit yang 20% kesembuhan.
itu. Mas tadi kan sempat dibilang mau dirujuk ke dokter Gatot. Itu sebelumnya gimana Mas dari rumah sakit yang sebelumnya itu berarti belum tahu ada itu gitu ya? Saya juga nggak mengerti ya dari rumah sakit sebelumnya. Intinya sih kita tahu kondisi. Cuman yang kami tahu pokoknya dari rumah sakit sebelumnya langsung merujuk coba ke rumah sakit yang lebih spesifik katanya. Dan saya tanya, emang kenapa dokter? Tapi dokternya mungkin tidak mau menjelaskan atau dia tidak mau inilah ya. Ya coba silakan dijelaskan sama orang yang lebih ini. Di situ saya sudah dirasat ya. Ya, tapi ya itu ya. Intinya sih nggak bisa menyalahkan siapa-siapa sih. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi Amar pada saat maksudnya mendengar berita tadi sudah tidak ada terjadi kan Amar pingsan. Apa sih maksudnya yang kebayang? Bukan di satu situ. Yang mana? Justru di saat saya melihat anak saya. Karena anak saya itu udah dia sudah menjadi bayi ya 7 bulan. 7 bulan, kalau 9 bulan itu kehamilan bagi ibu hamil yang 1 bayi. Tapi kalau 2 bayi itu lebih maju 30 hari. Jadi 8 bulan kematangan dia untuk keluar. Lebih. Dan 7 bulan itu sudah dikatakan hamil tua ya saya. Dan sudah sempurna dari fisiknya. Ya, jadi itu yang membuat saya nggak bisa, kaki saya tiba-tiba kayak saya tidak menapak lagi. Dan saya ngelihat wajah saya sama Iris. Mirip banget sama Amar sama. Jadi saya melihat, saya kan selalu berharap, saya selalu berpikir, berimajinasi gimana wajah anak saya, gitu wajah anak saya nanti. Dan saya sudah tahu kalau anak saya itu ada perempuan. Dan saya tahu pasti perempuan itu cantik sekali karena mirip sekali dengan Iris, dan memang terjadi dengan apa yang satu hari sebelum kejadian itu saya bermimpi kalau saya sudah bertemu sama kedua bayi itu, makanya saya, dan itu udah tanda gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka emang mau pergi. Jadi di sini saya ngelihat langsung karena saya ngegendong anak saya sampai ke yang kuburin. Ya saya lepasin dari rumah sakit sampai ke yang kubur. Tapi Iris sempat melihat diri pada saat nggak boleh. Bahkan kemarin saya kasih lihat Iris memaksakan untuk mau melihat, akhirnya saya kasih lihat foto anak kita, dan di situ Iris langsung hampir keluar lagi, robek lagi ininya nih. Bahkan ya kamu kan nangis sampai kejang-kejang kayak begitu, karena aku kan aku nggak mau. Mama saya sudah meninggal. Saya sudah ditinggalkan oleh mama saya di umur saya 12 tahun. Adik saya sudah meninggal di umur saya 5 tahun. Adik saya perempuan. Sudah banyak. Dan sekarang anak saya dua-duanya harus meninggal. Sudah terlalu banyak orang yang meninggalkan saya. Dan itu semua perempuan. Dan saya minta mohon doa untuk semua teman-teman media, masyarakat semua. Kami minta mohon doa agar kami bisa tabah ngejalani semua ini. Kami bisa menerima betul-betul, dan kami bisa kembali lagi seperti semula. Dan ya mudah-mudahan Ayona dan Ayora sudah bahagia di sana. Untuk nama sendiri Amar, Ayona, Ayora, atau maksudnya untuk harapan ada Ayona, Ayora. Apakah itu sudah dipersiapkan jauh hari atau? Saya sudah persiapkan di pertama kali saya tahu kalau Iris itu hamil. Ya. Ayona itu apa saya artinya? Ceritain dong mana aku ini. Apa nih? Jadi Ayona itu artinya adalah kebahagiaan, kehangatan,
cinta, kedamaian, dan Aisyah itu adalah istri yang paling saya mengerti. Dan Bella artinya itu bahasa Flemish itu kan cantik ya. Akbar ada nama saya, belakang saya. Jadi memang, dan Ayora pun juga sama. Ayora itu anggun, itu besar sekali maknanya. Memperlakukan si cantik si kembang tetap masih aman mengubur hari-hari di depan rumah. Ada seperti apa sama? Kami baru beli rumah, alhamdulillah. Kami baru beli rumah yang kami dedikasikan memang itu untuk Ayona dan Ayora. Jadi ada rencana sebenarnya kami juga ingin menguburkan langsung di rumah itu dari Ayona dan Ayora, tapi kayak lewat dari ya sudah bermusyawarah dengan keluarga besar, ya hari-harinya saja yang dikubur di rumah itu. Tapi kita akan bangun monumen nanti di rumah itu sebagai pengingat kalau rumah itu adalah milik Ayona dan Ayora. Gitu. Artinya hari-hari yang di kubur depan rumah itu kan kayak selayaknya memang pribadi sendiri. Iya. Kayak seperti apa sih buat Amal sih kayak Ayora tuh kayak masih ya memang masih ada gitu nggak? Dan dia memang ada, Iya. dan dia memang ada karena sejatinya dia sudah berbentuk sebagai manusia. Dia sudah berbentuk sebagai manusia yang besar ya, 1,2 ya, 2 kilo ya, 2,2 kilo, 1,4. Pada saat mengubur hari-hari sama ayahnya atau udah sendiri. Oh ya, sama ayah saya, hanya saya sama ayah saya, dan gitu. Jadi masih sedih kan melihat satu kamar dan perlengkapan yang sudah dipersiapkan. Untungnya sih alhamdulillah kita belum ini sih belum mempersiapkan. Soalnya kan dengar katanya kan Pak Mali ya kalau sebelum 7 bulan mempersiapkan barang-barang ini gitu. Jadi kita belum sempat. Untungnya ya belum sempat belanja. Padahal memang banyak sih yang ngasih kado, sudah ngasih kado paling ya. Yang paling penting kan kami sudah mempersiapkan untuk rumah dulu, fondasi rumah. Ya. Kami rencana juga ingin membangun rumah, dan di situ juga baru akan membangun khusus untuk tempat mereka gitu. Tapi ya kejadian seperti ini Tapi buat diri sendiri apa sih yang bikin nggak tegar karena Amal kan Iris luar biasa, maksudnya bisa mengontrol segala macam bisa. Tapi apa sih buat diri sendiri? ya, aku mau tahu itu. Iya, yang aku tahu sih kan banyak yang diragukan bahwa kalau mendapatkan situasi seperti ini harusnya kita bergembira karena nggak terjadi kepada semua orang gitu kan. Ya bunyinya Allah sayang sama kita makanya. Allah tahu kalau ya Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuan, dan Allah tahu kalau kami mampu untuk menghadapi ini semua. Dan balik lagi, Allah memberikan kami tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan contoh untuk masyarakat gitu loh semua tentang seperti ini dan bahayanya seperti ini, dan bagaimana kehamilan muda dan lain-lainnya. Apa dukungan orang sekitar juga bisa menguatkan diri sekali atau seperti Banyak banget yang ngedoain, banyak banget yang support. Alhamdulillah. Teman-teman semua, teman-teman artis, keluarga, apalagi. Justru kami minta maaf sekali kalau kami teman-teman semuanya nggak bisa kami balas satu-satu, dan kalau banyak yang datang ke rumah sakit tapi nggak bisa ketemu sama kami karena ya keadaan ini sungguh betul-betul menyakitkan ya, menyakitkan. Dan jujur sampai saat ini juga kami masih nggak percaya gitu loh, masih saya melihat perutnya Iris itu juga masih ya kayak seperti mengandung aja gitu loh. Jadi memang cukup berat sekali gitu. Makanya kalau ditanya tuh dibicarakan masih agak berat. Iya. Kalau buat nahan air mata tuh susah banget. Jadi mohon maaf kalau kami cengeng gitu ya. Ya.
Tapi Amar sendiri nanti langkah ke depannya isinya tetap bikin Iris semangat kan juga kata dokter masih ada kemungkinan untuk hamil itu sendiri. Seperti apa sih penyemangat dan tetap semangat gitu? Semangat dan tetap semangat. Jadi juga nggak akan meninggalin justru itu sebagai pelajaran untuk kita berdua gitu. Yang harus kita lakukan itu kan adalah ikhlas. Karena memang kalau ketika kita ikhlas, maka itu sudah dijaminkan kita akan dibuatkan rumah Baitul Hamdi atau rumah puji-pujian di sana di surga sana insya Allah. Jadi tapi memang untuk ikhlas itu memang sangat berat. Kalau orang bisa ikhlas itu mudah, ya semua orang bisa ikhlas, semua orang bisa akan masuk surga. Kami sedang berusaha. Tolong makanya bantu kami berusaha untuk kembali lagi profesional seperti semula, move on dan tetap memberikan energi yang positif untuk masyarakat semuanya, dan memberikan hal-hal yang positif agar bisa menjadi pelajaran ya semuanya. Pada saat kemarin ada musibah sendiri kan Mama Iris lagi di luar negeri seperti apa sih maksudnya tidak ada mama maksudnya berusaha cuma saya doang. Iya. Tapi masih banyak keluarga Karena saat itu. Untungnya kan di saat sekarang ini semuanya ada. Mungkin mama juga sudah pulang. Jadi kalau kemarin itu kan memang mama udah dari zaman bulan-bulan lalu sudah ini gitu kan. Memang sudah ada urusan juga di sana. Tapi untungnya di saat seperti ini, di saat tidak terjadi seperti ini, alhamdulillah ya keluarga aja semua gitu, mereka memberi dukungan yang luar biasa, nemenin terus aku di rumah sakit di saat Amar harus pergi untuk ya menguburkan si kembar. Jadi nggak sendiri, benar-benar banyak yang disuka. Iris dalam sinetron yang sebelumnya Cinta Suci itu kan kalian berdua juga punya anak dan meninggal, dan akhirnya itu menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Jadi nanti kalau kami Enggak, maksudnya melihat Nggak ada eksklusnya aja, nggak ada sangkut pautnya. enggak ada sangkut kalau kayak gitu musyrik namanya Bang. Iya. Rencana Iris akan ke makam si kembar kapan? Mungkin dalam waktu dekat. Insya Allah besok sih kami insya Allah pengen datang ke sana. Insya Allah kalau misalnya Iris memang sudah kuat, tapi kalau belum ya kami asisten. Tapi untuk kondisi fisik sendiri Iris masih populer masih lama atau seperti apa sih? Ya, mudah-mudahan sih bisa cepatnya ya. Yang penting dia bisa jalan normal saja, karena ini jalannya harus perlu dituntun, masih perlu pelan-pelannya, karena lukanya tuh masih basah sekali gitu. Jadi ya harus butuh waktu lagi. Sekali lagi teman-teman media, kami betul-betul berterima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan, doa, supportnya teman masyarakat semuanya juga, AIS fans kami, terima kasih banget, selalu nggak ada berhentinya, selalu dapat pesan-pesan dari support kalian semua. Terima kasih, kami nggak bisa membalas satu-satu. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua, amin. Mungkin buat Iris ada disampaikan sudah mengandung tapi memang tidak berjodoh dengan si kembar, ada yang mau disampaikan buat Iris gitu? Pelajaran juga ke masyarakat. Ada pesan apa gitu? Latah ya. Jangan bersedih, tak apalah ya, kita segala sesuatu diambil karena Allah, asalkan kita jangan ditinggalkan Allah karena segala sesuatu. Oke. Buat ayon-ayonnya? Ya mereka nggak dengar, mereka tahu lah di sana. Udah, cukup. Makasih ya teman-teman.